Salam. Tuhan Yesus sedang berlatih firman Tuhan pada hari ini, Rabu tanggal 4 Juni 2025. Yang saya dalam firman Tuhan Yoel 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Ayat yang ke-32. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, seperti gunung Sion dan Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menjumpai kita semua ya, di hari ini ya, Rabu tanggal 4 Juni 2025, di Yoel 2 ayat yang pertama. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunung yang kudus. Jadi kita hidup harus kudus dan takut akan Tuhan, supaya kita tidak susah dan menderita. Berteriak sini sana, jauhi kejahatan, lakukan firman Tuhan dan taat. Tuhan Yesus taat sampai mati di kayu salib, ikut Golgota. Sekarang bagian kita taat kepada firman, taat hari Minggu gereja, baca Alkitab setiap hari. Ya Bapak, saya doa supaya 18 hari ini selesai sudah. Baca Alkitab Kejadian 10, bulan kemarin 16 hari itu mujizat terjadi. Bapak Ibu bisa membaca juga di rumah, di tempat kediaman masing-masing. Ya Bapak, biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Jadi kedatangan Tuhan sangat dekat. Kita tidak menduga kapan datangnya, tapi itu kita harus berjaga-jaga di iman kita. Baca firman Tuhan, iman pengharapan dan kasih, firman pujian dan doa, lakukan setiap hari. Itu berjaga-jaga, karena kedatangan Tuhan sangat dekat. Dia sudah naik ke surga, dia akan datangnya kedua kali, menjemput Bapak Ibu saudara kita dan saya, apabila kita sungguh-sungguh hidup di dalam. Ya Bapak saudara, Yoel 2 ayat 10, di depannya bumi gemetar, langit bergoncang, matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahaya. Jadi kedatangannya itu tanda-tanda. Bintang-bintang menghilangkan cahayanya, matahari dan bulan menjadi gelap, bumi gemetar, langit bergoncang. Itu kedatangannya, tanda-tanda seperti itu. Perang sini sana belum berakhir, Israel lawan Hamas di Palestina Gaza dilenyapkan dalam kebun. Itu karena teroris itu, Hamas teroris. Jadi harus dilenyapkan melalui bangsa Israel. Tuhan pakai bangsa Israel untuk melawan teroris-teroris di Hamas sampai akar-akar. Jadi kita harus menyimak firman Tuhan. Oh, ini maunya Tuhan. Jadi lakukan bagian kita, ada bagian Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun kita berada. Ayat yang ke-11, Yoel 2 ayat yang ke-11. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya, pasukan sangat banyak, dan pelaksanaan firman-Nya kuat. Betapa hebatnya dan sangat dahsyatnya hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Jadi tidak ada yang menahan kedatangan Tuhan yang dahsyat itu. Ya, pelaksanaan firman-Nya kuat. Jadi firman-Nya ya dan kuat. Jadi apa yang dikatakan firman Tuhan pasti terjadi, tidak akan kembali dengan sia-sia. Ya Bapak saudara, karena firman Tuhan adalah perkataan Tuhan, maka itu baca Alkitab, Kejadian 10 hari, pikiran terbuka, pengetahuan ada hikmat, ada pengertian, ada kuasa. Ya, lagu-lagu rohani juga dengan jangan sampai macam.
Ya, jangan hanya mengejar berkat melulu. Rohani ditingkatkan, memuliakan nama Tuhan dalam segala hal. Tuhan Yesus 22 ayat 13, goyahkanlah hatimu dan janganlah pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allah. Jadi kita harus berbalik kepada Tuhan Allah kita. Kalau dulu dunia kegelapan, sekarang kita berbalik kepada Tuhan. Dunia terang, anak-anak terang, bukan anak-anak gelap. Itu artinya kita berbalik, sadar diri. Sebab Ia pengasih dan penyayang, hanya sabar dan berlimpah kasih. Jadi Tuhan itu adalah berlimpah kasih, setia, penyayang, pengasih. Dan Ia menyesal karena hukuman. Jadi Tuhan bisa menyesal karena hukuman, asal kita berbalik kepada-Nya dan takut akan Tuhan dimanapun kita berada. Ya Bapak Saudara, 22:21, jangan takut hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacita, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Jadi Tuhan melakukan perkara kecil dan besar terhadap kita. Kita harus bersyukur dan bersorak-sorai. Nafas kita Tuhan kasih, mata melihat, hidup dan lain sebagainya. Kita harus bersorak-sorai, bersukacita. Ya. Tuhan melakukan perkara itu. Ya. Iman kita juga harus kuat. 22:27, kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain. Ya. Jadi Tuhan itu Allah kita, Allah yang esa. Juru selamat kita Tuhan Yesus. Ya, itu Tuhan kita yang sebenarnya. Ya. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Jadi kita tidak akan malu apabila kita percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh, iman kita yakin dan teguh. Ya. 22 ayat 32, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi kalau kita berseru kepada Tuhan, kita selamat. Sakit penyakit sembuh, doain orang sakit disembuhkan Tuhan Yesus dan sebagainya. Itu berseru, datang kepada Tuhan dalam gereja, ucap syukur, selamatlah kita. Sebab di Gunung Sion dan Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Jadi kita dilepaskan oleh kuasa kegelapan, kuasa setan. Kita dilepaskan, kutuk dan nenek dari Yesus itu dilepaskan. Ya, karena adanya Tuhan Yesus datang ke dunia 2000 tahun dulu sampai hari ini. Dia selalu ada. Makanya Yohanes 4 ayat 34, menyembah Tuhan Allah dengan roh dan kebenaran. Aku adalah roh dan kebenaran. Ya, itu Bapak Saudara. Jadi baca firman Tuhan kita harus paham dan mengerti. Undanglah Roh Kudus penguasa. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca firman Tuhan pada hari ini, Rabu tanggal 4 Juni 2025, di Yoel 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-32. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus, biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang. Sebab hari itu sudah dekat, ayat yang ke-32, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.